Swastiastu. Selamat datang kembali pada video pembelajaran di channel Sandiwarman. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai pengertian dan tingkatan-tingkatan moksa. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dalam agama Hindu, diajarkan 5 prinsip keyakinan yang disebut Pancasrada, yaitu meliputi keyakinan tentang adanya Brahman, Atman, Karma Pala, Punarbawa, dan Moksa. Kepercayaan terhadap moksa yang menjadi tujuan puncak atau paramarta agama Hindu menegaskan bahwa Hindu senantiasa menyelaraskan antara dasar dan tujuan. Agama Hindu merumuskan 4 tujuan hidup yang disebut dengan Catur Purusartha, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Dharma adalah kebenaran, Artha adalah kesejahteraan, Kama merupakan keinginan atau kenikmatan duniawi, dan Moksa adalah kebebasan sejati. Kata moksa dapat disamakan dengan nirwana, nisreyasa, atau keparamartan, yang merupakan Brahman yang sangat gaib dan berada di luar pikiran manusia, sehingga moksa dapat disamakan dengan nirguna Brahman. Bahasa manusia tidak dapat menjelaskan bagaimana sesungguhnya alam moksa itu. Moksa hanya dapat dirasakan oleh orang yang dapat mencapainya. Setiap makhluk dapat mencapai moksa, hanya saja proses yang dilalui satu sama lain berbeda. Ada yang cepat, ada pula yang lambat, dan sebagainya. Bila seseorang dapat mengurangi sifat egoisnya terhadap sesuatu dan mengarahkan pikiran dan perasaannya pada Tuhan, maka secara perlahan dan pasti akan dapat menyatu dengan Brahman. Renungkanlah dan laksanakanlah makna sloka berikut ini dengan baik. Satwai suke sanjayati rajas karmani barata Jananam awatya tu tamas paramade sanjayate uta. Artinya, satwa mengikat seseorang dengan kebahagiaan, rajas dengan kegiatan, tetapi tamas menutupi budi pekerti Barata mengikat dengan kebingungan dalam Bhagavad Gita. Pengertian moksa. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari urat kata moks, artinya bebas atau lepas. Moksa berarti kelepasan atau kebebasan, bebas dari ikatan duniawi, bebas dari reinkarnasi, dan bersatunya Atman dengan Brahman. Moksa berarti tercapainya ketenangan dan kebahagiaan spiritual yang kekal abadi, atau disebut juga dengan suka tanpa wali duka. Bila seseorang dapat mengurangi sifat egoisnya terhadap sesuatu dan mengarahkan pikiran dan perasaannya pada Tuhan, maka secara perlahan tetapi pasti akan dapat menyatu dengan Brahman. Tujuan utama hidup manusia adalah untuk menyadari dirinya yang sejati. Setelah bisa menyadari diri, baru bisa menyatu dengan Tuhan yang meresap dan berada pada semua yang ada di alam semesta ini. Di dunia ini, sangat sedikit orang yang ingin kebahagiaan rohani berupa moksa. Kebanyakan hanya hanyut dalam kenikmatan duniawi yang penuh gelombang suka dan duka. Perlu disadari bahwa tubuh merupakan alat untuk mencapai moksa. Di dalam Brahma Purana disebutkan Moksanam Sariram Sadanam, yang artinya bahwa tubuh ini adalah sebagai alat untuk mencapai moksa.
Menyadari bahwa tubuh ini merupakan alat mencapai moksa, maka perihalalah tubuh dengan baik. Tingkatan moksa. Tingkatan moksa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan keadaan Atman dihubungkan dengan Brahman, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia. Tingkatan moksa berdasarkan keadaan Atman dihubungkan dengan Brahman dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Jiwan Mukti, Videha Mukti, dan Purna Mukti. Tingkatan moksa berdasarkan atas jenisnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu Samipya, Sarupya, Salokya, dan Sayujya. Tingkatan moksa berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia dapat dibagi menjadi 3, yaitu Moksa, Adimoksa, dan Paramamoksa. Penjelasan tentang tingkatan-tingkatan moksa. Tingkatan moksa berdasarkan jenis-jenisnya. 1. Samipya atau Jiwan Mukti. Samipya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia ini. Hal ini dilakukan para yogi dan maharsi, di mana dalam yoga samadhi terlepas dari maya, dan keadaan Atman dekat dengan Tuhan. Dan ketika sadar, emosi, pikiran, dan organ jasmani aktif kembali. 2. Sarupya atau Sadarmya. Sarupya adalah kebebasan yang didapat seseorang di dunia ini karena kelahirannya. Adapun kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan. Contohnya, Rama, Buddha, Krishna. Walaupun mereka berwujud, tetapi tidak terikat oleh keduniawian. 3. Salokya atau Karma Mukti. Salokya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Atman telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan. 4. Sayujya atau Purna Mukti. Sayujya adalah suatu tingkatan kebebasan yang tertinggi, di mana Atman telah dapat bersatu sepenuhnya dengan ide Sang Yang Widi Wasa ataupun Brahman. Tingkatan-tingkatan moksa berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia. 1. Moksa. Moksa merupakan kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman masih meninggalkan bekas berupa badan kasar. 2. Adimoksa. Adimoksa merupakan kebebasan yang dicapai oleh Atman, di mana Atman meninggalkan abu bekas pembakaran oleh api tapa. 3. Paramamoksa. Paramamoksa adalah kebebasan yang dicapai oleh Atman, di mana Atman tidak meninggalkan bekas. Tingkatan-tingkatan moksa berdasarkan keadaan Atman dihubungkan dengan Brahman. 1. Jiwan Mukti. Jiwan Mukti adalah tingkatan moksa atau kebahagiaan atau kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana Atmannya tidak lagi terpengaruh oleh gejolak indria dan maya ataupun pengaruh duniawi. Keadaan Atman seperti ini disamakan dengan Samipya dan Sarupya. 2. Videha Mukti. Videha Mukti adalah tingkatan kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana Atmannya telah meninggalkan badan wadagnya atau jasadnya, tetapi roh yang bersangkutan masih terkena pengaruh maya yang tipis. Tingkat keberadaan Atman dalam posisi ini disetarakan dengan Brahman, namun belum dapat menyatu dengannya. Sebagai akibat dari pengaruh maya yang masih ada, Videha Mukti dapat disejajarkan dengan Salokya. 3. Purna Mukti. Purna Mukti adalah tingkatan kebebasan yang dapat dicapai, di mana Purna Mukti merupakan tingkatan kebebasan yang paling sempurna. Pada tingkatan ini, posisi Atman seseorang keberadaannya telah menyatu dengan Brahman.
Setiap orang akan dapat mencapai posisi ini apabila yang bersangkutan sungguh-sungguh dengan kesadaran dan hati yang suci mau dan mampu melepaskan diri dari keterikatan maya ini. Posisi Purnamukti dapat disamakan dengan Sayujya. Demikianlah pengertian dan tingkatan moksa yang merupakan tujuan akhir dari agama Hindu. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Dan sebagai akhir kata, mari kita ucapkan Om Santi 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 Om.